Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yosi. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, Kak Oci ingin berbagi atau men-sharing kepada teman-teman bagaimana cara mendapatkan suara yang merdu. Nah, ngaji yang merdu itu seperti apa ya? Ngaji yang merdu itu adalah ngaji yang bikin pendengar merasa nyaman saat kita membacakan atau melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita juga merasakan hal yang sama. Ada beberapa tips untuk mendapatkan suara yang merdu atau suara yang enak didengar saat kita membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu perhatikan kondisi suara kita. Dalam membaca Al-Quran, apalagi membaca dengan menggunakan irama, itu perlu diperhatikan kesehatan suara kita ya teman-teman. Jadi kalau misalnya suara kita lagi serak, lagi kurang sehat, atau badan kita terasa lelah, jangan dipaksakan dalam berlatih atau membaca Al-Quran gitu ya. Sehingga nanti kalau dipaksakan, kita bakal merasa tidak nyaman gitu. Dan pendengar pun juga merasa tidak nyaman kalau kita melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang kurang sehat. Apalagi kalau kita mau lomba nih, kita bakal merasa tidak nyaman karena kondisi kesehatan badan. Kalau misalnya suara kita serak dan tenggorokan terasa perih, itu menandakan suara kita kurang sehat ya teman-teman. Jadi bagaimana cara mendapatkan suara yang sehat? Cukup istirahat, kemudian jangan terlalu banyak bicara. Mungkin kalau nggak penting bicara, nggak usah bicara gitu ya. Kemudian menurut Koci, waktu yang efektif untuk latihan adalah subuh hari. Kemudian setelah maghrib ya. Jadi teman-teman harus pandai-pandai menjaga kondisi badan dan suara. Karena kondisi badan juga mempengaruhi kondisi suara. Kemudian tips yang kedua adalah kuasai makhrajul huruf atau pengucapan kita ya. Nah, dalam mengaji kita harus menguasai pengucapan atau menguasai makhrajul huruf. Jadi mana yang alif, kemudian kalau ada tanda bacanya menjadi a gitu kan. Bukan bukan a. Tempat keluar hurufnya jelas. Kayak orang malas gitu misalnya A'udzubillah gitu kan, A'udzubillah nggak jelas. Tapi kalau sesuai dengan pengucapan makhrajul hurufnya bakal enak didengar gitu. Misalnya A'udzubillah, 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 jelas kan? Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan atau menguasai makhrajul huruf ini? Teman-teman harus belajar dulu, harus dikuasai dulu makhrajul hurufnya atau pengucapan dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah pengaturan nafas. Untuk mendapatkan suara yang merdu, teman-teman mesti tahu bagaimana cara mengatur nafas kita ya. Nah, jangan sampai nanti nafas nggak sampai rasanya ya saat membaca Al-Quran, padahal wakaf tidaknya masih jauh atau tempat berhentinya masih jauh. Nah, dalam mengaji atau membaca Al-Quran ini, teman-teman perlu memanage dalam membacanya ya. Jadi kalau misalnya kondisi ayatnya panjang dan tempat berhentinya masih jauh gitu, jadi teman-teman harus pandai-pandai memenggal ayat tersebut. Kalau memenggalnya sesuai dengan artinya ya teman-teman ya, harus dipelajari dulu. Salah satunya kita ulang atau pangkalnya dari huruf wa misalnya ya. Walladzi misalnya. Seperti itu. Nanti kalau dipaksakan malahan yang didengar juga nggak enak gitu ya. Suara kita bakal nggak merdu gitu. Bakal mendapatkan suara yang tercekik gitu ya. Kemudian teman-teman harus belajar juga pengolahan nafas gitu. Harus belajar bagaimana cara mendapatkan nafas yang panjang gitu ya. Sebelumnya Koci juga udah pernah men-sharing ke teman-teman bagaimana cara mendapatkan suara yang panjang gitu ya. Kemudian tips yang keempat adalah kuasai irama. Nah, untuk mendapatkan suara yang merdu dan enak didengar, kita mesti memperindah bacaan kita. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran menggunakan irama. Dan sebelumnya kita sudah belajar juga ya mengenai irama. Silakan teman-teman pelajari, dikuasai, dicoba irama yang pernah kita pelajari.
Bagaimana caranya? Teman-teman kuasai satu-satu irama dulu. Misalnya irama Bayati. Kuasai irama Bayati sampai dapat. Begitu juga dengan irama-irama lainnya. Jangan dicampur-campur ya kalau untuk pemula. Kalau yang udah bisa, yang udah mahir, silahkan dipelajari lebih lanjutnya. Nah, karena dengan irama akan terasa enak dan indah didengar saat kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah evaluasi. Jadi di sini maksud evaluasi yaitu merekam atau mengulang latihan kita ya, atau apa yang diajarkan kepada kita. Kemudian makhrajul hurufnya udah juga kita pelajari, irama sudah kita kuasai. Silakan teman-teman evaluasi. Bagaimana cara mengevaluasinya? Yaitu merekam bacaan kita. Coba direkam, sekarang kan udah banyak tuh media-media perekam. Kalau misalnya kita belajar dengan guru, silakan nanti teman-teman saat proses belajarnya direkam gitu. Jadi pas di rumah kita dapat mengulang-ulangnya. Kita bakal tahu pas kita membaca dengan guru kita, mana yang sama, mana yang nggak sama. Kalau misalnya kita belajar di media lain seperti YouTube atau video-video ya, ikuti dulu apa yang diajarkan ya. Kemudian saat kita membaca sendiri direkam. Setelah direkam, dengarkan. Setelah dengarkan mana yang sama, mana yang nggak sama kan bisa kita dengar gitu. Seperti itu teman-teman. Kemudian jangan lupa teman-teman terus percaya diri, rileks dalam baca Al-Quran dan rutin dalam belajar gitu. Baiklah teman-teman, itulah menurut Kak Oci 5 tips untuk mendapatkan suara yang merdu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jika nanti ada kekurangan, insya Allah akan kita sambung ke video berikutnya. Atau bagi teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung di channel Kak Oci dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Dan bagi yang sudah bergabung, silahkan ditunggu video-video selanjutnya dari Kak Oci. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Kak Oci mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Semoga bermanfaat video kali ini dan tetap semangat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.